Waalaikumsalam. Waalaikumsalam yang kali ini akan disampaikan oleh guru kita Mukarram Mukarram Bapak Kiai Anwar Amin Al-Syekh. Pada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Diri kayak bukan, jangan bau. Tutup tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan juga kita doakan keluarga besar almarhum Bapak M. Yusuf, dalam hal ini istri beliau dan para putra putri beliau. Kita doakan almarhum Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, dan Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dalam hal ini yaitu Bapak Ustadz Abdul Mughni, dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Mushollah Al-Muwahhidin Bapak Haji Purwanto, dan Ketua Mushollah Al-Awwabin Bapak Ustadz Imam Mahmuddin, guru kita yang juga kita hormati Bapak Ustadz Abdul Muaz, Bapak Ustadz Ahmad Fauzi, dan juga MC internasional Bapak Syuhada, para orang tua, para hadirin sekalian, jamaah majelis tahlil yang insya Allah kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini alhamdulillah almarhum Bapak M. Yusuf sudah 40 hari meninggalkan dunia. Orang yang meninggalkan dunia nggak akan pernah balik lagi. Balik lagi nggak Pak? Agak, namanya meninggalkan apa? Dunia. Udah 40 hari beliau berada di alam kubur. Ya, kalau balik lagi kata pada lari ya. Almarhum di alam kubur pasti bahagia karena anak, mantu, istri ya tiap hari saya yakin ngirimin doa untuk almarhum, karena memang itu yang ditunggu-tunggu.
Ya, doa dan sedekah dari orang yang ditinggal untuk orang yang mati itu yang ditunggu-tunggu. Dan alhamdulillah yang kita baca, yang kita doakan, ini akan Allah sampaikan untuk almarhum. Sehingga itulah yang membuat almarhum bahagia. Para bapak hadirin sekalian, sesuai dengan janji saya waktu malam kelima apa keberapa ya, bahwa ada 4 kebahagiaan seseorang. Almarhum ini mendapatkan 4 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama, antakuna zaujatuhu solihatan. Ini sudah saya sampaikan ya, bahwa orang itu bahagia yang pertama punya istri apa? Solehah. Udah pasti itu bahagia pak. Orang kalau punya bininya solehah sudah pasti apa? Bahagia. Karena ciri istri solehah, laki pulang mau bawa duit ke, mau kagak bawa duit, tetap mukanya apa? Senyum, sumringah. Di rumah begitu nggak Pak Suada? Ya, bawa duit, senyum, kagak bawa duit apa? Mengut ya. Itu ciri-ciri wanita yang tidak apa tuh? Solehah. Jadi ti wanita atau istri yang solehah, pokoknya emang niatnya nikah susah senang bareng ya. Mau laki seneng ke, mau laki susah ke, tetap pulang apa? Senyum, dikasih teh, dikasih air. Dan alhamdulillah istri almarhum ini istri yang solehah. Senang terus, bahagia terus. Bukti kalau istri solehah ini pak ya, kagak pernah nuntut pak. Istri almarhum ini pak nggak pernah jalan-jalan ke mall. Ya, sekalinya ke mall pusing. Kalau orang istri sekarang kalau kagak diajak ke mall apa? Pusing kalau nggak diajak. Nah, kalau istri almarhum diajak ke mall apa? Pusing. Lebih senang ke kebun bayam. Ya, istri almarhum lebih senang mana? Ke kebun bayam. Jarang-jarang pak orang sekarang punya bini kagak pernah kemana? Ke mall. Sekali berangkat diajak sama almarhum langsung ke Mekah. Terbang naik apa? Naik kapal. Nyampe di kapal pusing pak, mabok. Ya, itu yang saya bilang tadi, sekalinya diajak apa? Pusing, mabok. Kapan nyampainya? Kapan nyampainya? Pesawat mabok lah, kagak betah pak ya. Tapi alhamdulillah bisa pulang pak ya. Kemudian yang kedua pak, orang bisa bahagia itu almarhum ini auladuhu abraron. Punya anak yang baik-baik. Punya anak yang soleh dan solehah. Itu sebuah kebahagiaan. Makanya almarhum ini anaknya banyak. Dilangkain bunting, diklain bunting ya. Kalau kata orang apa? Ini almarhum pulang dari sawah, celananya apa? Basah. Digantung masih netes, tetesan tanah ketiban bini bunting padahal. Saking air celananya tajam itu. Ya. Jadi almarhum ini Pak dikaruniai anak yang soleh dan solehah. Ini Pak sulit orang Pak untuk punya anak soleh dan solehah. Punya anak yang patuh, taat sama orang tua itu jarang. Ya, almarhum anaknya taat patuh. Itu sudah kebahagiaan. Kalau ada anak yang ngelawan sama orang tua, Pak, orang tuanya gelisah, tidur aja, Pak. Susah, nangis, tiap hari nangis. Makanya kalau ada anak yang sampai bisa membuat ibu bapaknya nangis, kecewa, itu anak durhaka.
Ya, kalau ada anak sampai bisa mampu meneteskan air mata orang tua, terutama ibunya bisa nangis akibat ulah dari anaknya, itu anak durhaka. Karena sudah bisa mampu meneteskan air mata orang tua. Dan sekarang tuh Pak berat. Makanya Nabi Ibrahim Pak ya, punya anak 2, dari istri pertama 1, yaitu Nabi Ishak, dan istri kedua 1, yaitu Nabi Ismail. Tiap hari Pak beliau berdoa, Rabbi habli minas solihin. Itu yang kita bisa Pak. Kita berdoa, ya Allah karuniakan saya anak yang soleh. Karena orang punya anak yang soleh itu kebahagiaan. Bukan hanya di dunia Pak, di akhirat apalagi. Karena kalau kita mati Pak, ninggalin anak soleh, enggak pakai disuruh, itu anak pasti doain. Pasti itu Pak. Ya Pak, habis sholat al-fatihata liridhoillah wa ila hadratin nabi summa ila almarhum al-walid Muhammad Yusuf. Pasti itu Pak. Kalau anak soleh, kita mati aja masih ngirimin apa? Doa. Tapi kalau anak yang tidak soleh Pak, orang tua belum mati aja udah diharap-harap, kapan sih aki-aki matinya, lama banget ya. Nah begitu. Karena dia udah kagak betah ngurusin bapaknya, ngurusin emaknya, pengennya minta apa? Bandanya. Nah itu ciri-ciri anak yang tidak apa tuh? Soleh. Makanya kenapa kita Pak setiap saat minta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Itu doanya Nabi Ibrahim Pak. Nabi Ibrahim artinya sekelas Nabi Pak ya. Minta kepada Allah biar anaknya menjadi soleh. Ternyata doanya dikabul oleh Allah. Istri pertama jadi Nabi, anaknya soleh. Istri kedua juga jadi apa? Nabi. Karena berkat doa. Dan itu nggak berhenti-berhenti. Apalagi yang diminta Nabi Ibrahim dan anaknya soleh, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Biar anak itu terus bisa ngerjain sholat. Anak sekarang yang paling susah disuruh apa? Sholat. Kita pada berantem sama anak Pak ya, gara-gara disuruh sholat apa? Berat. Berat tuh, apa mulu nih ya. Itu kebahagiaan kedua. Almarhum alhamdulillah Pak ya. Anak-anaknya soleh dan solehah. Makanya almarhum di alam kubur tenang dah, tenang. Karena tiap hari mendapatkan kiriman apa tuh? Kiriman doa. Berapa anak almarhum yang masih hidup? 7 Pak. Kalau tiap habis sholat 7 Fatihah Pak, 7 kali 5. Berarti tiap hari mendapatkan 35 Fatihah. Tiap hari. Sementara Pak, doa yang dikirimi oleh anak kepada orang tua yang di alam kubur, 1, dia akan mengangkat derajat. Jadi almarhum Pak, di dunia memang tidak terkenal. Almarhum di dunia tidak punya followers. Ya, nggak punya dia. Karena nggak main TikTok. Ya, nggak punya followers. Ya, nggak dikenal orang. Nggak apa-apa. Di dunia nggak dikenal orang, nggak ada pengikutnya, nggak apa-apa. Tapi di alam kubur diangkat derajatnya berkat doa anak-anaknya Fatihah tiap hari. Berarti kalau ditambah aktu sama bini Pak ya, 40 Fatihah. Setiap hari 40 Fatihah, 40 Fatihah itu baru bini sama anak, belum sama mantu. Belum sama cucu Pak ya. Cicit belum apa lagi. Nah, udah berarti bahasa orang kitanya keurugan Fatihah. Itu dia diangkat derajatnya Pak. Yang kedua, doa itu yang di alam kubur dia akan menghapus dosa. Makanya kita setiap hari kirimi Fatihah, kirimi istighfar. Istighfar itu apa Pak? 1, as-sitru. Dia menutup. Orang yang beristighfar atau mengistighfarkan orang Pak ya,
Kayak tadi astagfirullahalazim li wali walidayya walahu gitu Pak ya. Satu, istighfar itu menutup apa? Menutup aib orang yang masih hidup. Kita ini punya aib Pak, punya kekurangan. Tiap orang punya kekurangan. Kekurangan kita ini Pak ditutup oleh Allah, tidak dibuka, tidak diperlihatkan ke orang lain karena kita sering beristighfar. Bagi yang mati Pak, itu ditutup apanya Pak? Siksaannya. Ketutup itu Pak. Siksaannya ketutup dengan sebab apa tuh? Istighfar. Yang kedua, istighfar itu Pak, al-wiqayah Pak. Apa al-wiqayah Pak? Dijaga. Dipelihara. Jadi orang-orang yang beristighfar akan dijaga, dipelihara, terutama kesengsaraan dunia, kesengsaraan akhirat. Jadi orang kalau pengen dijaga dari kesengsaraan Pak ya, kesulitan, kuncinya apa tuh Pak? Istighfar. Maka orang di alam kubur almarhum dijaga. Dan yang ketiga, al-mumasahah. Apa itu Pak? Dihapus. Jadi istighfar itu menghapus. Apa yang dihapus? Dosanya plus catatannya. Kita kan punya dosa Pak ya. Ketika kita bikin dosa, dicatat nggak dosa kita sama malaikat? Pasti dicatat tuh Pak. Nah, ketika dosa itu dicatat oleh malaikat, terus kita berbuat kebaikan, dosa itu dihapus. Tapi catatannya dihapus apa enggak? Nah, kalau pengen catatannya terhapus, maka dengan beristighfar tadi. Ya, kayak orang di penjara gitu Pak. Ini si A di penjara, bebas 2 tahun. Bebas itu kan nanti dihapus Pak, diampuni udah. Tapi catatan dia di penjara ada nggak? Ada. Nah ini bagaimana nih dosa kita yang kita punya, dihapus hukumannya, dihapus juga catatannya. Itulah adanya maaf Allah. Makanya kita di setiap hari harus minta maaf kepada Allah Pak. Dengan apa? Tuh tadi yang dibaca doanya oleh Pak Ketua Musola Al-Awwabin Pak ya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Nah itu Pak doanya tuh. Ya Allah maafkan saya, ya Allah ampuni saya, dan ya Allah rahmati saya. Makanya kata Nabi, orang yang tiap malam Pak baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, kata Nabi, kafatahu, Allah cukupkan dia. Jadi kalau kita dicukupkan Pak ya, pengen dicukupkan segalanya oleh Allah, maka amalannya tiap malam baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Hadisnya kafatahu, Allah cukupkan. Terutama Allah cukupkan kita di alam kubur. Kalau Bapak nggak sempat baca itu Pak, maka kata ulama suruh jadiin surah di dalam sholat. Jadi Bapak kalau sholat, surahnya 1 rakaat pertama ayat kursi, rakaat kedua 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Sama ada tuh. Ya, terutama di malam hari. Sama kayak kita baca Yasin Pak ya. Tadi Yasin yang kita baca itu Pak, kenapa orang mati itu dibaca Yasin? Karena kata Nabi, man qara'a Yasin fi lailatin, begitu redaksinya. Siapa orang yang membaca Yasin di malam hari, asbaha maghfuran lahu, maka subuhnya orang itu diampuni dosanya. Jadi kalau dosa kita pengen diampuni tiap malam, tiap hari Pak ya, maka tiap malam Yasin jangan diapain? Jangan ditinggal. Udah ringan begitu amalannya. Ya, pokoknya mau malam jam berapa kayak habis Isya, kayak habis maghrib, baca apa ya? Yasin. Maka orang dulu apa ya? Orang dulu termasuk nyak saya tuh, dia Bapak kalau habis maghrib yang dibaca apa tuh? Yasin. Emang bisanya itu doang. Kan gitu ya. Yang lain kagak bisa Pak ya. Jadi Yasin lagi dibaca, Yasin lagi dibaca. Ternyata orang yang setiap malam baca Yasin, waktu subuhnya, paginya, dosa orang itu diampuni. Makanya kita kalau lagi tahlil begini, kenapa Yasin dulu dibaca? Maka kayak kemarin hari Minggu Pak, ada jamaah saya ratib.
istrinya sudah meninggal, nggak bisa berangkat haji, yang haji lakinya, karena waktunya mepet Pak ya, sambutan ini, sambutan ono gitu. Jadi dia nepon, Pak Guru, ini gimana ya? Ini baca Yasin apa baca Ratib? Pilih deh Guru, itu salah satunya katanya. Lah Bapak kan mau haji, lah masa Ratibnya mau dibuang Pak? Lah Bapak mau haji, gitu. Kalau Yasin kan buat yang mati, ya Ratib buat yang hidup. Bapak mau pergi haji butuh doa. Lah kalau yang mati Bapak tiap hari gak boleh bisa dikirimin. Jadi suruh pilih, kalau baca Yasin gak baca Ratib, kalau mau baca Ratib gak baca Yasin, begitu Pak. Ya ilah, saya kata gitu ya. Lah Bapak mau pergi haji, lah Ratib dibuang Pak. Ada yang begitu Pak ya. Saya bilang Ratib baca, Ratib ya kan, karena Bapak yang pengen bisa berangkat. Kalau Bapak didoain Bapak bisa berangkat, ntar Bapak di Mekah Bapak bisa umrohin tuh istri Bapak berulang kali. Saya bilang gitu. Hadiahnya yang dikirimin gak tanggung-tanggung, hadiah umroh gitu. Akhirnya dibaca Ratib itu Pak. Lah orang jadwalnya Ratibul Hadad ya, Walimatus Safar. Undangannya Walimatus Safar. Jadi kagak baca Ratib Pak. Sodaan mulid Pak udah dihilangin pisan sama dia, dibuang. Jadi apa tuh pembukaan Yasin, Ratib sama sambutan sama ceramah. Lah itu tinggal pilih Yasin sama Ratib, mau mana katanya. Bilang gitu. Luar biasa tuh, di mana-mana begitu Bang. Kita Pak ya. Kalau lagi masih ada, ayo dibaca semua ya. Lain ceramah udah 2:30, 30 menit azan, enak udah selesai ya. Para bapak hadirin sekalian, yang ketiga Pak, yang bikin orang bahagia, khulafa'uhu sholihin. Teman-temannya orang soleh. Nah, almarhum Pak tuh, nah, kagak punya followers, dia mah nggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Temennya orang-orang baik Pak. Besok malam ini tahlil, malam ini ngaji, malam ini haul, terus begitu kegiatannya Pak almarhum. Jadi teman-temannya orang soleh, dan itu kebahagiaan. Mengapa kita minta Pak wa alhiqna bis solihin? Itu kita kalau kita doa itu kita ulang 3 kali ya. Wa najjina minal qaumiz zalimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Selamatkan saya ya Allah dari orang-orang zalim. Yang kedua, matiin saya ya Allah dalam keadaan beragama Islam. Dan yang ketiga, kumpulkan saya ya Allah bersama orang-orang yang soleh. Karena nanti Pak, ketika kita di padang mahsyar Pak, kalau temennya dikumpulin begini soleh semua, senang Pak. Makanya kenapa orang kalau mati nguburinnya harus bertetangga sama yang sama-sama muslim. Jangan bertetangga kuburannya sama orang yang tidak muslim. Iya kan? Minimal Pak, kalau dikuburin sama-sama muslim, ada tetangganya yang setiap pagi, setiap Jumat pagi, keluarganya datang ke kuburan, tetangga kuburannya dapat kebahagiaan. Kayak kita jenguk anak di pondok pesantren. Kan kita jenguk anak di pondok pesantren Pak, bukan anak kita doang yang kita tarik. Sini panggilin temen lu, kalau mau makan bareng, sini makan bareng. Kebahagiaan. Ya, begitupun ketika kita ziarah ke kubur Pak, wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal, yang mati yang hidup kebahagiaan. Makanya kalau kita lagi ziarah kubur tuh kebahagiaan begitu. Itulah bedanya orang ketika doain ke kuburannya atau di rumah. Kan ada orang Pak ya, udah saya mah dari rumah aja sama baik doa mah nyampe. Benar Pak ya. Tapi kita nggak bisa ngebagi kepada orang yang ada di sekelilingnya. Kalau di sekelilingnya teman-teman yang di kuburan di samping tetangganya Pak, kebagian alhamdulillah. Kebagian doa oleh orang-orang yang berdoa. Nah ini almarhum Pak ya, memang temennya orang-orang soleh Pak. Alhamdulillah. Apa yang dibilang Nabi itu menjadi sebuah kebahagiaan. Yang keempat Pak, kebahagiaan seseorang itu warizquhu fi baladihi. Orang yang nyari rezekinya di kampung dewe, bukan keluar negeri jauh kemana-mana Pak.
almarhumah di kampung dewek. Ya, udah di situ tuh. Bahkan kata Nabi, bai'un mabrur, jual beli yang mabrur atau atyabul kasbi, usaha yang paling baik, yang paling bagus, ar-rajulu biyadihi, orang yang usahanya dari tangannya dewek. Salah satunya petani, yaitu almarhum. Ya, kan almarhum apa? Ngandelin karunia Allah. Lah kalau tanaman bayamnya dimakan hampa semua apa ya? Hama semua habis. Atau kena banjir semua habis. Jadi semata-mata memang karena inayah Allah, pertolongan Allah. Makanya orang yang paling tawakal itu Pak, yaitu petani. Siapa yang bisa jagain kebun dari burung, dari tikus, dari kiong itu Pak ya? Nggak ada yang bisa Pak jagain itu. Kita pulang makan doang sebentar, ures Pak ya. Tapi karena dia punya sifat tawakal Pak, makanya orang yang bertawakal itu wa may yatawakkal fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, Allah yang mencukupinya. Cukup hidup almarhum Pak, anak banyak. Orang sekarang anak 2 udah stres. Ya. Orang dulu anak banyak ya stres juga sih, cuman tidak seperti orang sekarang Pak ya. Ya, dia 2 aja Pak, kamar ono main HP, kamar ini main HP, udah kita ngomel mulu. Dari pagi lu HP lagi begitu Pak ya. Dulu anak dulu orang kagak ada HP-nya Pak, TV kagak punya, radio kagak punya, ya main kelereng Pak ya, main petak umpet dah, gitu. Jadi godaannya memang tidak sedahsyat sekarang. Tapi almarhum Pak sukses, berhasil mengantarkan 7 anaknya hidup gede. Itu udah sukses itu. Apalagi sampai berpendidikan tinggi, itu jauh lebih sukses. Ya, karena orang itu Pak yang paling bagus satu benar. Benar dulu tuh. Kata Ken Nur Ali kan begitu, 1 benar, 2 baru pinter, 3 baru ada kebisaannya. Ya, jadi jangan dibalik, pinter dulu, benernya belakangan. Maka walaupun sarjana, karena kagak benar Pak ya, orang tuanya digoro-goroin dulu sama dia, nah gitu ya. Padahal orang tuanya nggak bisa baca tulis Pak ya, gitu. Bayarannya sekian, dibilang sekian ya, itu karena tidak benar. Maka orang itu bagaimana biar benar dulu baru pinter. Kemudian yang ketiga baru ada kebisaannya. Itulah namanya disebut sukses, orang yang berhasil. Ya, almarhum ini berhasil. Rezekinya di kampung dewek Pak. Jadi anak kekontrol, istri kekontrol. Coba kalau almarhum kerja di Dubai, pulang 2 tahun sekali. Lah istrinya diceblokin sama orang, kan begitu Pak ya. Nah namanya orang laki nggak pulang-pulang. Nah itulah pentingnya kenapa orang nyari rezeki di kampung dewek, biar bini anak kekontrol semua, terlayani kasih sayangnya. Kan banyak Pak orang karena suaminya atau istrinya kerja di mana-mana Pak ya. Istrinya di kampung, suaminya di mana-mana, suaminya juga main, istrinya juga main sama orang. Atau dibalik, istrinya yang kerja, lakinya yang di kampung. Nah, itu termasuk yang tidak merupakan kebahagiaan. Kalau bahagia itu ya nyari duitnya memang di kampung dewek. Makanya dulu guru kita ya Pak Abu Ya Ken Nur Anwar, orang kalau belajar kemana-mana Pak nggak boleh lama-lama. Pulang, buru-buru pulang. Jangan hidup di kampung orang, hidupin kampung dewek. Ya, karena kita ketika keluar belajar itu didoain oleh orang kampungnya dewek. Pas pulang udah dapat ilmu, hidupin kampung dewek. Karena banyak Pak orang yang belajar keluar, pulang pun hidupnya di luar. Ada teman saya Pak seangkatan, sekarang doktor. Tinggalnya di mana? Di Malaysia. Jadi dosen di Malaysia, nggak pulang-pulang. Nah itu ilmunya kan dinikmati oleh orang apa? Orang lain, bukan orang kampung kita.
Makanya suruh cari rezeki di kampungnya dewe. Nah, ini almarhum alhamdulillah. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, yang terakhir Pak, almarhum ini alhamdulillah Pak ya, sudah bisa nyaba ke Mekah dan ke Madinah. Ini adalah sebuah kebahagiaan yang paling tinggi Pak ya. Orang bisa ibadah ke Mekah, bisa ibadah ke Madinah, itu kebahagiaan yang paling tinggi. Yang selama ini almarhum sholat menghadap ke Ka'bah, Ka'bahnya udah nyampe. Yang selama ini almarhum pengen bisa ketemu Nabi, almarhum pun sudah sampai ke rumah Nabi. Makanya kelebihan yang sangat mahal itu Pak, manzara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang udah berziarah ke kuburanku, maka aku wajib memberikan syafaat kepadanya. Jadi almarhum Pak udah dijemput sama Rasulullah karena beliau sudah datang ke rumah Nabi. Itu yang mahal. Ya, walaupun secara ekonomi ya seperti ini yang kita lihat. Tapi kemampuan untuk bisa berangkat Pak, bisa ketemu Baitullah, bisa ketemu Rasulullah, itu yang mahal. Apalagi almarhum Pak tinggalnya bareng mas saya sekamar dulu. Hotelnya yang bintang 5 Pak, Tower Zam-Zam. Jadi saat masuk kamar Pak, pas masuk kamar ada kamar lagi 2. Jadi ada 2 kamar lagi di dalamnya almarhum tuh. Kamar Rono dia golang-guling, kamar ini golang-guling ya. Dia tidur dia iseng. Kan masuk kamar ada 2 kamar lagi di dalamnya. Jadi kamar beranak kamar lagi. Lo kan enak banget Pak ya. Kamar mandinya 2, 1 kamar itu ya. Kasurnya juga 2. Lah, aki-aki tuh yang bengong doang. Ya, tidur di kamar yang memang luar biasa fasilitasnya waktu itu beliau berangkat. Cuma sayang, ya tadi tuh bininya mabokan mulu. Ya. Ya, ada makanannya Pak, Masya Allah, kalau ibarat bola ngandut Pak ya. Karena semuanya tersedia banyak. Ya, cuma karena udah aki-aki udah nenek, makannya kagak kayak saya, rakus dia. Dia mah kagak rakus, apel kagak doyan, ya. Nasi kembuli kagak doyan, daging kagak doyan, telur kagak doyan. Nyarinya jengkol lagi. Ya. Maka kalau saya bilang kalau pergi kemana-mana itu lidahnya harus internasional Pak ya. Makanya kalau ada anak yang masih kecil-kecil, ayo Pak apa aja suapin begitu Pak. Biar dia kalau diajak kemana-mana apa tuh doyan, sama diajak mana-mana kagak mabokan. Masih untung kalau istrinya Pak kagak tidur di mana baik. Lah kemarin ada tuh orang Pondok Sogap, orang gabus kali ya. Karena mabokan jadi nggak bisa duduk dia Mak. Maunya tidur, nyampe ke trotoar tidur. Ada depan toko tidur. Kata saya, Nek, jangan tidur di situ. Oh yang katanya guru muter, malah saya muter. Ngabong di trotoar Pak, tidur. Masya Allah Pak, orang udah mabok begitu kali ya. Rasanya udah kagak maunya udah tidur. Sampai di pesawat, maunya tidur di lantai Pak. Lama pramugari diomelin. Mak, nggak boleh Mak, tidur di lantai pesawat. Duduk, nggak mau duduk, tidur juga. Tuh kalau orang udah mabok tuh Pak ya. Nah kan besok nih nenek-nenek Pamuk ajak mall. Ya, jalan-jalan ajak mall. Nah, ini alhamdulillah Pak ya. Nah, ini sebuah kebahagiaan yang paling tinggi tuh, tingkatan yang paling tinggi bisa nyaba ke Mekah dan ke Madinah. Walaupun memang bukan melaksanakan ibadah haji. Ya, hajinya haji kecil nyebutnya. Tinggal barangkali keluarganya, anak-anaknya ya udah patungan dah tuh biar bisa dibadalin haji. Ya almarhum biar sempurna agamanya badalin haji. Ya kali tahun ini mah udah besok berangkat ya. Tahun depan belum kumpul, tahun depannya lagi gitu. Tahun depannya lagi. Biar almarhum itu besok kalau mau haul mau apa untuk siapa? Almarhum Haji Muhammad Yusuf. Karena udah dibadal hajikan. Ya, tahun ini besok alhamdulillah kalau KBHW Aceh itu tanggal 16 Mei berangkat. Cuma tahun ini rada kurang enak Pak. Karena berangkatnya terbangnya harus dari Kertajati.
Dari sini ke Kertajati 4 jam. Saya udah 2 kali ke sono Pak, kemarin terakhir ke sono. 4 jam dari sini ya. Jadi besok itu saya pelepasan jam 12 malam pelepasan, jam 2-nya di Pemda Kabupaten Bekasi, dari Pemda jam 2 nyampe sana jam 7 diterima di asrama haji. Ya kan? Nah, kalau kayak emak begitu Pak ya, bini Pak Yusuf lah. Teler dulu. Teler duluan naik mobil bus dari sini ke apa tuh ke Kertajati ya. Mudah-mudahan tahun depan enggak ke sono lagi Pak. Karena tahun ini cuma ngejangkepin angka Pak. Karena Provinsi Jawa Barat itu ada 62 kloter. 32 kloter dari Kertajati, 30 kloter dari Bekasi. Nah, angka yang paling cocok, paling tepat jumlahnya ya Kabupaten Bekasi. Karena sekarang banyak kota dan kabupaten yang angkanya jamaahnya nggak pada berangkat Pak, terkikis habis. Kayak kota Banjar, yang dekat Ciamis Surabaya. Dia sekota itu Pak, cuma 10 jamaah. Sekota. Kota Sukabumi Pak, Kabupaten Sukabumi, 28 jamaah. Sekabupaten Pak, yang berangkat 28. Lalu kalau KBH-nya ada 30 kabupaten Pak, satu aja masih kurang. Ya kan? Kabupaten Bekasi aja ada 32 ke KBIH Pak, sekabupaten Bekasi. Alhamdulillah Kabupaten Bekasi 3.500 kuotanya. Tapi yang terisi 3.200. Karena yang 200-nya nggak ada yang pada ngelunasin. Kenapa nggak ngelunasin? Satu, nggak punya duit. Ya kan? Waktunya berangkat, duitnya belum ada. Kedua, sakit. Yang ketiga, belum dapat izin kerja dan lain sebagainya. Tapi yang paling banyak adalah nggak punya duit. Yang paling banyak tuh sebab dia kenapa nggak melunasi. Akhirnya jatahnya yang 3.500 masih ada 300 lagi. Makanya Kementerian Haji tahun ini udah ngumumin tahun depan ada namanya war tiket. War tiket itu bagi yang duitnya ada bayar haji real con. Ongkos sebenarnya. Berapa ongkos sebenarnya Pak? 92 juta. Tahun depan tuh yang mampu berangkat langsung, tapi punya porsi gitu ya. Tahun depan sama Prabowo tuh. Karena kenapa? Kuota dari Saudi itu Pak 221.000. Nggak boleh nggak penuh, harus penuh. Sementara orang untuk bisa penuh banyak kendala di bawahnya. Gitu. Makanya kenapa sisa kuota tahun lalu itu dijual sama Yakult. Karena supaya memenuhin itu kuota ke sono. Akhirnya ketika Yakult melakukan itu menjadi salah. Penjara. Itu, iya. Padahal tujuannya untuk menutup kuota. Kalau kuotanya tahun ini nggak terpenuhi 220.000 jamaah, tahun depan dikurangi sama Saudi. Resikonya begitu. Maju salah, mundur salah. Makanya sama Prabowo dibukalah tahun depan war tiket. Siapa yang punya duit 100 juta berangkat. Siapin mau? Ya, 100 juta berangkat. Tuh. Pak Suhada di Kerawang masih lega kan? Ya, bismillah. Mudah-mudahan makanya anak-anaknya nabung dan nabung buat almarhum biar bisa sempurna agamanya dihajikan. Pokoknya nanti kalau punya duit baru datang ke WAC. Mau nitip sejuta tiap bulan juga boleh. Nanti saya bukain buku tabungannya, tinggal isi ke situ, kumpul, baru dibadalin. Mau 200.000 kayak sebulan, mau 100.000 kayak sebulan. Kalau yang sekarang di saya itu 18,5 juta. Ya kan murah daripada hidup. Nah, hidup 60 juta. Kalau mati 18 juta. Bapak mau berangkat haji murah apa mahal? Nah, ya kan? Kalau yang murah mati dulu. Nah, kalau yang mahal ngantri dulu. Kan ngantrinya 26 tahun sekarang, Pak. Ya kan? Mendingan yang murah aja dah. Cepetan tahun depan. Hah? Bisa. Ya kan nyampe orang Junet doang. Uang orang Junet masih ada. Nah, begitu Pak ya. Dah, mari sama-sama kita kirimi Fatihah khusus buat almarhum
biar tahun depan bisa Allah sempurnakan agamanya. Istri beliau Allah sehatkan, panjang umur, anak-anaknya semua menjadi soleh dan solehah, kompak selalu, jangan pernah sampai putus saudara yang 7. Ya, susah bareng, senang bareng. Ini tinggal atuk, emak doang, nenek-nenek urusin semaksimal mungkin. Mas itu si nenek-nenek udah nggak perlu masak, mak. Hari pertama makan anak yang pertama, hari kedua 7 hari pas. Ya, udah jangan pakai mikirin nasi, jangan mikirin beras, mikirin apa? Tasbih aja megang. Ya kan? Tiap hari nanti makan diapain tuh? Kirimin. Jangan bekia-kia. Siapa yang paling perlu sama orang tua, maka dialah yang paling berkah. Udah pasti, Pak. Orang tua mah Pak nggak ada ruginya. Nggak ada. Makanya Al-Quran nyebutnya wabil walidaini ihsan. Ihsana itu punya 3 keutamaan. Nyambung dikit lagi nih ya. 1, ihsan itu artinya baik. Artinya ketika dia berbakti sama emaknya, itu pekerjaan baik. Yang kedua, ihsana itu berlipat ganda. Jadi orang kalau pengen dapat pahalanya yang berlipat ganda, yaitu urus nenek-nenek. Dan yang ketiga, Pak, ihsana itu artinya kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka disebut atina fid dunya hasanah. Jadi orang yang pengen bahagia di dunia dan di akhirat, jangan lukai hati orang tua. Berbakti sama orang tua abis-abisan. Yang lanang, anak lanang, jangan takut sama bini, karena anak lanang lebih peduli sama emaknya, jangan. Ya, jangan takut. Nah, bininya galakan lagi, bininya ya. Jangan. Ini buat siapa? Buat emak, udah emak duluin. Gitu ya. Jangan ada lakinya mau ngasih buat emaknya, bininya merengut. Kan gitu ya. Lah emang itu lakinya yang beranakin bininya. Kan beranakin siapa? Emaknya. Maka emaknya ada rezeki anak lanang di emaknya. Maka buat bini-bininya nih, ya istri-istri yang mantu-mantu yang perempuan, jangan pernah marah kalau ada anaknya nenek-nenek ngasih rezeki buat emaknya. Karena rezeki anak lanang ada rezeki apa? Orang tuanya. Itu yang paling penting, Pak. Ya, nggak akan pernah rugi, nggak akan pernah rugi. Pasti Allah akan lipat gandakan. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jadi 3 jadinya. jadi 3 ini mah. Ya, Guru Muad 3 nih Guru Muad. Alhamdulillah 1 bisa nggak 3 bisa nggak 3 udah. Ayo. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfiru wa yarham da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada segala sesuatu kita dengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa mengamalkan ya untuk kehidupan kita. Bagaimana dengan dukungan Allah sangat tadi maka mau kita sama-sama ini dan saya